Kalau di Kristen babi halal apa haram? Kalau secara umum, Iya. secara Kristen yang umum, Ah, buat Kristen babi itu boleh dikatakan halal. umum. Secara Iya. Kristen yang umum. Tapi nanti ada Kristen-Kristen tertentu yang golongan kecil-kecil. Contoh kayak dia nih, dulu nih dia Kristen Advent nih. Di Advent itu nggak makan babi, diharamkan. Oh. Kenapa saya berani bilang secara umum di Kristen babi boleh dimakan? Karena ajaran yang mereka ikuti itu bukan ajaran yang perjanjian lama. Yang mereka ikutin itu adalah ajaran yang Paulus gitu. Nah, tapi kalau ngikutin yang kita tanya agama Yahudi gitu. Iya. Agama Yahudi babi jelas-jelas haram sama kayak Islam. Oh. Walaupun kitabnya Yahudi dipakai sama Kristen, Iya. tapi sama Kristen dibilang bahwa hukum babi haram itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Loh. Oh gitu. Iya. Mengapa sih orang Kristen diperbolehkan makan daging babi? Bukankah hukum Musa yang ada di dalam perjanjian lama melarang untuk mengonsumsi daging babi? Dan bahkan Tuhannya orang Kristen sendiri dalam keadaannya sebagai manusia tidak makan daging babi. Lalu kenapa pengikut-pengikut Yesus malah makan daging babi? Alasan yang pertama mengapa Tuhan Allah melarang bangsa Israel untuk tidak mengonsumsi daging babi adalah karena pada masa itu orang-orang yang memakan daging babi adalah orang-orang kafir yang menyembah berhala. Jadi Tuhan itu melarang umat Israel untuk mengonsumsi daging babi agar umat Israel tidak sama seperti orang-orang penyembah dewa-dewa dan juga berhala. Hal ini Anda dapat lihat dalam Yesaya 66 ayat 17. Dan tidak hanya tentang makan babi, Tuhan sendiri melarang orang Israel untuk tidak memasak anak kambing di dalam air susu induknya dalam Ulangan 14 ayat 21. Mengapa Tuhan melarang itu? Karena pada masa itu orang-orang penyembah pagan melakukan tindakan tersebut untuk menyuburkan tanaman. Jadi Tuhan melarang tindakan itu agar tidak menjadi sama dengan penyembah-penyembah berhala. Jadi larangan makan daging babi, unta, cumi, udang, dan lain sebagainya itu Tuhan perintahkan agar bangsa Israel tidak sama seperti bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala. Dan yang paling penting, larangan makan daging babi dan lain sebagainya itu hanya diperuntukkan bagi bangsa Israel saja dalam Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Jadi orang di luar bangsa Israel tidak berhak atas hukum-hukum yang berisi larangan-larangan tadi. Itulah alasan mengapa hukum Taurat hanya diperuntukkan bagi bangsa Israel. Nah, inilah alasan mengapa orang Kristen dapat mengonsumsi daging babi, karena secara sipil orang Kristen adalah orang-orang yang berasal dari seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Sedangkan hukuman mengenai larangan-larangan tadi hanya diperuntukkan yang secara sipil bagi bangsa Israel saja. Yang kedua, lalu mengapa Tuhan Yesus sendiri tidak mengonsumsi daging babi? Jawabannya sederhana. Merujuk dari penjelasan saya yang pertama bahwa secara sipil, hukum larangan-larangan tadi hanya mengikat orang Israel dan bangsa Yahudi. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri merupakan seorang Israel dan seorang bangsa Yahudi dari keturunan Yehuda, dari keturunan Daud. Maka secara sipil, hukum larangan-larangan tadi itu mengikat Yesus Kristus dalam keadaannya sebagai manusia, yang artinya Tuhan Yesus harus tunduk kepada hukum-hukum itu. Yang dengan demikian Tuhan Yesus mau menunjukkan ketaatannya kepada semua orang bahwa Dia adalah orang yang tidak bercacat dan tidak bercela menurut kacamata hukum Taurat sendiri, sebagaimana yang dikatakan Galatia 4 ayat 4. Jadi Tuhan Yesus tidak mengonsumsi daging babi karena Ia adalah orang Yahudi yang harus tunduk kepada hukum yang dikhususkan bagi bangsa Yahudi itu sendiri. Yang dengan demikian Tuhan Yesus mau menunjukkan ketaatannya bahwa Ia adalah orang yang tidak berdosa, Ia adalah orang yang tidak bersalah, dan Dia adalah orang yang tidak bercacat dan tidak bercela menurut kacamata hukum Taurat itu sendiri. Yang dengan demikian Ia dapat menjadi korban penebus salah yang tidak berdosa dan tidak bercacat di hadapan Allah Sang Bapa. Nah, lalu mengapa orang Kristen dapat mengonsumsi daging babi? Jawabannya sederhana.
Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 15 ayat 11 mengatakan, bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu dan perutmu yang menajiskanmu, tetapi apa yang keluar dari mulutmu, itulah yang menajiskanmu. Maka dari itu Rasul Paulus memiliki argumentasi yang senada dalam Kolose 2 ayat 16 dan 17. Ia berkata, janganlah kamu mau dihakimi mengenai makanan minuman, hari raya, hari sabat, dan bulan baru, karena semuanya itu hanyalah bayangan, sedangkan wujudnya adalah Kristus. Larangan haram atau binatang haram itu difirmankan Allah pada saat keturunan Israel aja atau orang Ibrani. Di Imamat 11 dikatakan di situ kan ada. Gak ada yang haram di perjanjian lama. Yang ada makanan. Gak ada yang haram. Yang ada itu kosher dan lo kosher. Arti kosher itu bukan haram. Kosher itu layak atau tidak layak. Kalau gitu pernyataannya kita ini buka Kejadian 7, Bro Elia. Kejadian 7 ayat 2. Coba bacakan. Kejadian 7 ayat 2, dari segala binatang ini binatang yang tahir haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan yang tidak tahir, yaitu yang kosher dan lo kosher. Tahir itu kosher, lo kosher itu tidak tahir. Bukan haram, brother. Layak dan tidak layak. Di terjemahan Alkitab saya dikatakan situ tidak haram. Bukan itu tahir. Terjemahan yang mana? Kamu pakai Alkitab yang terjemahan yang mana? TB yang terjemahan baru atau TB2? TB2. Kok TB2? Saya pakai TB2 loh, jangan bohong. Iya, ini dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang. Kamu pakai TB1 atau TB2? Saya pakai TB2 loh. Enggak, tahir sama haram itu beda ya? Beda. Tahir itu berarti najis atau gimana? Gak ada. Tahir itu layak, itu layak. Beda, layak tidak layak itu beda dengan haram halal. Jadi nggak ada yang haram tuh nggak ada perjanjian lama. Yang ada itu layak atau nggak layak. Kamu nggak layak ya makan daging babi. Kenapa? Biar kamu nggak sama dengan penyembah berhala. Kamu nggak layak ya makan ini. Kenapa? Biar kamu nggak ini. Biar kamu nggak ini. Itu nggak layak. Biar kamu nggak sama seperti penyembah berhala. Kamu nggak boleh. Oke. Kalau di situ oke, layak ya. Berarti gini. Berarti dari awal penciptaan binatang ada yang memang diciptakan tidak layak dan ada yang layak gitu. Karena di Kejadian 7 ini dijelaskan ada yang tidak layak. Nah, itulah kamu. Konteksnya diperhatiin dulu. Apa? Di Kejadian 7 itu untuk apa? Untuk dipilih meneruskan generasi-generasi berikutnya. Maka Tuhan bilang, pilihlah yang layak. Yang layak di sana itu yang bagus-bagus. Jangan kau ambil yang sakit-sakitan. Ambil yang bagus biar bisa beranak pinak ketika air bah itu datang. Mereka datang ke bumi ini, mereka bisa beranak pinak secara sehat, bugar, dan beranak pinak. Jadi jangan kau ambil yang udah tua, yang sakit. Ambil yang baik-baik. Itu maksudnya Bapak. Layak dan tidak layak. Makanya kosher dan lo kosher tadi itu pengertiannya begitu. Jadi jangan kamu bilang, oh ada binatang tidak layak berarti diciptakan tidak layak. Enggak begitu pengertiannya, buang-buang. Kita sendiri aja, manusia aja sebenarnya nggak layak karena kita berdosa. Tapi kenapa kita tetap diciptakan? Dia menyucikan kita. Sama seperti hewan itu, dia pilih yang baik di dalam kelompok jenisnya untuk meneruskan regenerasinya. Gitu. Jadi nggak gitu pengertiannya. Mengerti konteksnya diperhatikan. Jangan dibal-bali itu Alkitab seperti baca karangan si Plato. Enggak ya. Lihat budayanya juga. Soalnya di sini nggak ada penjelasan yang seperti Bro Elia sampaikan. Di sini kan tadi cuman ada di atas konteksnya kan ada air bah kan. Nah Allah memerintahkan kepada Nuh untuk mengambil beberapa binatang yang layak atau yang tidak layak itu.
Nah, tapi di Alkitab saya tertulis haram di sini. Makanya tadi saya pertanyakan. Nggak, bahasa aslinya itu kosher dan lo kosher. Memang terjemahan itu akan selalu berubah. Dia akan menuntun kepada makna yang lebih pasti. Misalnya ketika terjemahan itu banyak yang nggak tepat. Jadi memang kita harus belajar dari yang aslinya. Itulah alasan mengapa orang Kristen secara universal dapat mengonsumsi daging babi, karena kerajaan sorga dan kerajaan Allah tidak berbicara tentang makanan minuman, tapi tentang pertobatan dan kasih karunia.
Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah pengalamannya, setelah semuanya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari dan berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ia makan bersama-sama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, mahukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi negara kita? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan mereka berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang telah terangkat ke surga meninggalkan kamu. Ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Jadi dengan cara yang sama kita melihat dia pas dia terangkat, itu cara yang sama pula akan terjadi ketika Yesus kembali lagi nanti, teman-teman ya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem di bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh terlungkup, ya, dan semuanya sudah terjadi. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu disebut dalam bahasa mereka sebagai Hakaldama, ya. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari pembaptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari semua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya.
Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Ya teman-teman sekalian, ini firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ya. Firman Tuhan yang luar biasa. Kita di sini belajar tentang bagaimana Tuhan menjanjikan Roh Kudus akan datang, dan mereka disuruh untuk tinggal di Yerusalem untuk beberapa saat menantikan kedatangan Roh Kudus. Sambil menantikan, mereka memilih seorang yang menggantikan Yudas ya sebagai rasul baru di antara mereka, dan pemilihan itu terjadi. Di sini kita belajar bahwa ketika Yesus mengatakan sesuatu kepada mereka, mereka taat melakukannya. Mereka tidak memilih jalan mereka sendiri. Mereka tidak berpaling ke kiri atau ke kanan, tetapi mereka fokus kepada apa yang Tuhan mau mereka kerjakan ya, untuk datang ke situ menantikan Roh Kudus. Bahkan di saat kenaikan Yesus pun ya, dalam hati kecil mereka, kalau kita baca teks ini, kita bisa merasakan kehilangan yang luar biasa ya. Tetapi di situ kita juga melihat ada keyakinan ya yang besar sekali bahwa Yesus yang telah terangkat itu, dia akan kembali dengan cara yang sama ketika mereka melihat dia terangkat ke surga. Dan ini adalah pengharapan yang luar biasa yang kita miliki sampai hari ini teman-teman, bahwa kita punya Yesus. Dia yang akan datang untuk menebus kita, dia yang akan datang untuk menjemput kita orang-orang percaya dan menempatkan kita di sisinya kelak. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Biarlah kiranya video ini menjadi berkat buat teman-teman, dan diskusi-diskusi ini menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman tentang pesulap merah, tentang dodita dan yang lainnya. Silakan teman-teman diskusikan di dalam kolom komentar ya, bahas apa yang perlu dibahas, dan biarlah itu teman-teman semakin diperlengkapi dalam hal berapologetika. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan berkati kita semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom.